Sawu sufufakum fa inna tasbiyata sufuf min tamamis shalah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Wa la in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd
ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Hikmah diwajibkannya puasa kepada kita adalah agar kita bertakwa, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah kita wajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah seorang mengamalkan ketaatan atas dasar petunjuk dari Allah karena mengharap rahmatnya dan menjauhi segala larangan atas dasar petunjuk dari Allah pula karena takut akan siksanya. Dan orang yang bertakwa ini memiliki ciri-ciri. Di antara cirinya ini juga disebutkan juga di dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u, dan bersegeralah. Di
Di sini Allah menyuruh kita untuk bersegera. Bersegera dalam hal apa? Tentu dalam hal kebaikan, karena hanya kebaikan sajalah yang pelaksanaannya harus disegerakan dan tidak boleh ditunda. Ila maghfiratim mir rabbikum, kepada ampunan dari Rabb kalian. Apa maksud maghfirah di sini? Adalah kita bersegera melakukan semua amalan kebaikan yang mendatangkan ampunan bagi kita. Secara khusus nanti akan disebutkan pada ayat setelahnya. Namun secara umum seluruh amalan kebaikan itu akan menghapus segala dosa, sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan wa'at bi isai'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapuskannya. Nah, apalagi kita di bulan Ramadan ini, maka kita perbanyak amalan-amalan kebaikan. Semua yang bisa kita lakukan, karena pada bulan yang mulai ini jumlah pahala yang kita dapatkan itu akan dilipat gandakan, sehingga ini juga memiliki potensi banyak mungkin dosa-dosa yang sudah kita lakukan sebelumnya itu akan banyak terhapus. Di antara amalan yang mungkin perlu kita lazimi yaitu mungkin tilawah Al-Quran ya. Sesibuk-sibuknya kita berusaha menyempatkan diri untuk bertilawah 1 halaman, 2 halaman, atau 5 halaman lah. Setiap pagi selesai sholat subuh dan setiap malam sesudah sholat tarawih. Dengan harapan apa? Tentu mengharap tadi rahmat dari Allah. Kemudian hal ini ketika kita lakukan secara berkesinambungan selama sebulan, harapannya menjadi kebiasaan, sehingga kebiasaan baik ini selalu kita lakukan juga meskipun di luar bulan Ramadan. Dan ketika hal ini bisa kita jaga, kita laksanakan, maka catatan amalan kita setiap harinya itu diawali dengan Al-Quran, kemudian diakhiri pula dengan Al-Quran. Wa jannatin, dan jannah, surga, dambaan seluruh orang beriman, yaitu surga, tempat yang di dalamnya penuh kenikmatan yang tidak pernah terindra oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan kenikmatan yang bahkan juga tidak pernah terbersit di dalam hati sekalipun. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tadi ya, jannah sudah sedemikian istimewanya, kemudian ditambahkan lagi arduhas samawati wal ard, sangat luas sekali. Di sini Allah menyebutkan arduhas samawati wal ard ini agar kita terbesit bagaimana luasnya surga. Dan itu semua diperuntukkan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian orang-orang yang bertakwa itu siapa saja? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra, yaitu orang-orang yang selalu berinfak di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Nah, apalagi ketika amalan ini dilaksanakan di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan di mana dilipat gandakannya
amalan, tentu akan mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Dan ini yang pertama, ini merupakan ciri dari orang yang bertakwa, yaitu selalu berinfak di jalan Allah meskipun dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan emosi. Emosi atau marah itu akibatnya terkadang sangat fatal ya. Sampai-sampai orang Arab menyebutnya al-ghadabu ra'su kulli khati'atin. Marah itu adalah pangkal sumber dari segala keburukan. Kalau kita perhatikan kan memang banyak sekali perbuatan-perbuatan keji, bahkan ya mungkin pembunuhan, bahkan sampai peperangan itu diawali dari kemarahan, tidak mampunya seseorang menahan amarah. Rasulullah bersabda, man kadoma ghaidon wa huwa qadirun ala ayyun fidahu da'ahu Allahu ara ru'us. Man kadoma ghaidon wa huwa qadirun ala ayyun fidahu da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamati hatta yukhayyirahu Allahu minal huril ini masya'a. Barang siapa yang mampu menahan amarah padahal ia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya nanti di depan seluruh makhluk pada hari kiamat, sampai Allah kemudian memberi kebebasan kepadanya untuk memilih siapa saja yang ingin ia jadikan pasangan dari para bidadari surga. Kemudian juga Rasulullah memberikan tips juga untuk bagaimana cara menahan amarah. Jadi ketika seseorang marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya ia duduk. Ketika masih marah, maka hendaknya ia berbaring. Ketika masih marah, hendaknya ia berwudu. Dan yang terakhir, ketika itu juga masih belum meredakan amarah, hendaknya ia sholat. Kemudian ciri dari orang bertakwa yang ketiga yaitu wal afina 'anin nas, memaafkan sesama manusia, orang yang mudah memaafkan. Ini juga ciri orang yang bertakwa. Di antara kisah orang-orang soleh terdahulu yang bisa kita contoh yaitu kisahnya Nabi Yusuf. Ketika ia dimusuhi oleh saudara-saudaranya sehingga ia dipisahkan dari ayahanda tercintanya Nabi Yakub selama 40 tahun lamanya, ia dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ia dijual sebagai budak dengan harga yang murah. Kemudian dia juga sempat dipenjara. Namun kita lihat ketika Allah angkat Nabi Yusuf menjadi seorang nabi, kemudian diangkat menjadi bendaharawan Al-Aziz, Raja Mesir. Dan ketika waktu itu Nabi Yusuf menjadi penguasa Mesir, saudara-saudaranya dulu yang sempat berkeinginan untuk membunuhnya datang meminta belas kasihan. Apa yang dikatakan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya? Al-yauma la tasriba alaikumul yaum. Qala la tasriba alaikumul yaum. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yusuf berkata, pada hari ini
tidak ada cercaan terhadap kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Bahkan sebelum saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini meminta maaf, Nabi Yusuf sudah memaafkannya, bahkan juga memohonkan kepada Allah agar mengampuni kesalahannya. Inilah contoh sifat maaf yang sesungguhnya. Masyarul muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah maupun kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.